The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Halo guys, balik lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan membahas inilah alasan Aida membuang quote seperti sampah. Nah, jika kalian penasaran dengan video pembahasan kali ini, kalian boleh simak sampai habis. Oke, kita langsung saja masuk kepada video pembahasannya. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kenapa Aida tega melakukan itu kepada quote? Ya, tentu saja dia tega membuang rekan timnya sendiri setelah semua perjuangan mereka lalui bersama-sama. Bukankah mereka berdua telah berjanji untuk berjuang bersama untuk mencapai tujuan akhirnya? Di saat persetujuan kerjasama mereka berdua pada saat itu, Kot berkata bahwa baguslah kalau begitu, kau memang yang terbaik Aida. Aku tidak salah mempercayakan semuanya padamu. Baiklah kalau begitu, untuk menyambut tujuan kita berdua, bagaimana kalau kita bersulang? Dan kuucapkan sekali lagi senang bertemu denganmu Aida. Aida juga berkata bahwa begitupun denganku Kot, aku sangat mengandalkanmu. Ternyata semua itu hanyalah kata-kata manis di bibir saja. Apakah memang begitu? Atau justru mereka memiliki perbedaan pendapat dan bahkan ada yang egois di antara salah satu dari mereka? Penyebab yang pertama, admin bisa katakan bahwa itu tepat sekali. Karena setiap hubungan dan bahkan kerjasama di dalam tim itu harus selalu kompak, mendahulukan yang namanya pendapat dari rekan yang lain agar tim tersebut bisa bertahan lama. Tapi pada kali ini, masalahnya bukanlah ada pada Aida dan juga adiknya. Masalahnya adalah terletak pada Kot sendiri. Sejak awal, memang Kot selalu bertindak dengan keras kepala dan selalu mendahulukan hasratnya sendiri, tanpa menghiraukan perkataan Aida. Bahkan di chapter sebelumnya, admin pernah membahasnya bahwa jika kita berada di posisi Aida, maka kita akan meninggalkan Kot karena kebodohannya serta kebarbarannya yang tidak menentu itu. Bahkan dia berani-beraninya menghadapi Momoshiki yang mengambil alih tubuh Boruto pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu, Aida sempat berkata bahwa kau bodoh Kot. Sebaiknya kau mundur atau kau akan terbunuh. Kau tidak akan bisa menghadapi Otsutsuki seperti dia. Berkali-kali Aida mengatakan itu kepada Kot, tapi Kot justru tidak mendengarkan sedikit pun perkataannya. Inilah hal yang pertama yang membuat Aida sedikit risih dengan sifat yang dimiliki oleh Kot. Kemudian yang kedua, hal yang membuat Aida memutuskan kerjasamanya kepada Kot adalah karena Kot telah berbuat seenaknya. Hal ini diperlihatkan pada pertarungan Kawaki berhadapan dengan Kot, di mana Kawaki telah berhasil memasuki mode Ishikinya dan mencoba untuk membunuh Kot. Tapi Kot telah habis pikir dengan usahanya menghadapi Kawaki, tapi yang terlihat hanyalah kekalahannya. Akhirnya jalan satu-satunya adalah menarik Daimon ke tempat pertarungan itu. Pada saat itulah serangan Kawaki menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Setelah selesai memakai Daimon sebagai tameng perlindungannya, saat itu Aida terkejut karena adiknya tiba-tiba ditarik ke tempat itu. Aida kemudian berkata dengan tegasnya, kau banyak bertindak seenaknya Kot, dan sebaiknya kau bisa pastikan kalau Kawaki baik-baik saja. Nah, dalam paragraf ini jelas terlihat wajah Aida mulai tidak senang dengan perilaku Kot. Padahal telah dikatakan padanya bahwa mundurlah untuk sementara waktu, tapi dia tidak mau mendengarkan perkataan Aida. Dia melanjutkan pertarungan melawan Borushiki dan juga Kawashiki. Padahal telah jelas pada waktu itu kekuatan Kot tidak bisa menang melawan mereka berdua, bahkan salah satunya pun tidak sampai. Tapi dia tetap barbar dengan mengandalkan kebodohannya. Akhirnya Aida pun sedikit kerepotan. Aida memberikan peringatan keras kepadanya bahwa pada waktu itu Kawaki ternyata masih hidup. Jika saja jawabanmu berbeda, maka aku akan mengirim Daimon ke sana untuk membunuhmu. Nah, ini sudah kedua kalinya Aida memperingati Kot, bahkan setelah kembali ke Lebak. Aida berkata bahwa kau beruntung, korban untuk ekor 10-mu juga berhasil dihidupkan kembali. Tapi jujur saja, aku sudah muak dengan tindakan nekat yang kau lakukan tadi.
Kau sudah terlalu berlebihan khususnya karena memakai adikku tanpa seizinku. Code kemudian berkata, bukankah aku tidak punya pilihan lain? Di paragraf itu juga Eida memperingati Code untuk yang terakhir kalinya bahwa dengarkan aku. Tugasmu saat ini adalah membawa Kawaki padaku, dan sebagai gantinya, aku akan membantumu untuk mendapatkan kekuatanmu kembali, dan juga untuk memenuhi tujuanmu sendiri. Karena kondisimu saat ini benar-benar sudah tidak berguna, dan jika aku melihatnya nanti, aku akan memutuskannya sendiri. Setelah itu, jika kau masih tidak berguna dan bahkan hanya menjadi penghalang bagiku, kami berdua tidak akan segan untuk menyingkirkanmu, dan anggap saja ini adalah peringatan besar bagimu. Nah, itu adalah peringatan terakhir dari Eida kepada Code. Akhirnya, semuanya benar-benar terjadi pada chapter yang ke-71 ini. Code benar-benar menjadi penghalang dan tidak berguna bagi Eida. Alasan tepatnya adalah pada saat itu dia bertindak sesuka hatinya lagi. Karena bukankah Eida pernah berkata kepada Code sebelumnya kalau dia juga sangat membutuhkan Amado untuk memperbaiki modifikasi dari tubuhnya. Tetapi Code pada waktu itu malah ingin membunuh Amado. Bahkan dia merasa sangat sombong setelah mendapatkan kekuatan barunya kembali. Bahkan lebih parahnya, dia mengatakan kepada Eida bahwa kau bodoh karena ingin dimanipulasi oleh Amado. Sebenarnya Code mungkin benar bahwa Amado akan menggunakan Eida sebagai senjata lagi untuk mencapai tujuannya yang licik itu. Tetapi Eida tidak mendengarkan perkataan Code, malahan menyuruh adiknya untuk menyerang Code. Oleh sebab itulah, pada chapter yang ke-71 ini, jelas diperlihatkan Code benar-benar tidak berguna bagi Eida. Bahkan, Code harusnya bisa berhati-hati di dalam memperlakukan Amado. Karena walaupun Amado adalah target balas dendamnya, tapi Eida juga sangat membutuhkan Amado. Akhirnya pada saat itu, Code benar-benar dibuang dan dibuat babak belur serta dipermalukan oleh kedua kakak beradik ini. Alasan yang terakhir ini juga diperjelas dengan kata-kata mutiara dari Eida, bahwa aku menolak cintamu. Aku juga tidak suka caramu bertindak dan berpikir begitu egois. Terlepas dari apakah perasaanmu itu nyata atau hanya kebohongan, aku sudah muak denganmu. Pada paragraf yang terakhir ini, Code telah bersumpah untuk kembali membalaskan dendamnya kepada Eida dan juga Daemon, serta desa Konoha, termasuk juga Amado di dalamnya. Akhirnya terputuslah semua perjuangan kerjasama tim mereka. Walaupun singkat, tapi benar-benar pada waktu itu, Code hanya bisa mengambil keuntungan karena limiter kekuatannya telah dilepaskan. Tapi tidak dengan Eida, belum tentu Eida akan mendapatkan cinta dari Kawaki. Mungkinkah ada alasan lain bagi Eida menerima kerjasama dari Amado? Mungkin di lain waktu, jika saja Amado tidak berguna baginya lagi, maka Eida dan adiknya benar-benar akan membuangnya serta membunuhnya. Sama seperti Eida dan Daemon ingin membunuh Code. Oleh sebab itulah Amado harusnya tidak akan melakukan kesalahan kepada Eida, karena itulah jalan satu-satunya agar dia bisa terselamatkan. Oke, itulah pembahasan seputar inilah alasan Eida membuang Code seperti sampah. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video singkat ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video. Bye bye.